channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kedatangan alumni Angkatan 9. Nah, saya hai dulu adiknya. Hai, nama saya Koyunisa Fairo. Saya dari Angkatan 9 di SMA 12 Nah, Kak, dipanggilnya lebih enak apa nih? Kak Nisa ya? Oke. Nah, Kak Nisa ini adalah mungkin for your information nih untuk adik-adiknya, Kak Nisa Angkatan 9 yang saat ini sudah lulus, sudah menyelesaikan studinya di program Sarjana S1 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di salah satu perguruan tinggi swasta. Nah, tapi apa nih yang mau kita sharing di sini? Di sini Kak Nisa punya kisah menarik yang mungkin bisa jadi inspirasi buat adik-adik yang nonton atau buat viewers di rumah yang nonton, bahwa Kak Nisa pada tahun 2018 ya Kak, 2019 Kak Nisa ini mengikuti program Si Teacher di universitas di Filipina. Nah, ini Kak Nisa jadi salah satu perwakilan dari pelajar Indonesia yang dikirim ke sana. Wah, gimana nih ceritanya? Menarik nih Kak nih kayaknya ya. Belum ke sana mungkin ya Kak. Kita tunggu dulu nih biar penasaran ya. Sebelum kita cerita Kak Nisa bisa sampai dikirim ke luar negeri untuk program Si Teacher itu, kita flashback dulu Kak. Kak Nisa kan angkatan 9 ya. Waktu angkatan Kak Nisa dulu, waktu SMA, Kak Nisa pernah nggak sih ngalamin yang namanya galau? Galau memilih jurusan. Betul ya. Nah, Kak Nisa inget nggak dulu galaunya itu pilih jurusannya apa, sampai sekarang kan udah jadi lulusan kan bahasa Inggris kan. Nah, sebelum sampai ke situ kan pasti galau, terus pernah ngalamin kayak mencoba jalur apa aja sih di PTN kan, walaupun Kak Nisa lulusannya kan di salah satu perguruan tinggi kan swasta, tapi kan pasti dulu nyoba dulu dong Kak PTN. Nah, gimana Kak ceritanya? Ya, jadi dulu sempat masuk jalur SNMPTN yang 40 yang kuota. Oh ya, zaman Kak Nisa 70%. Oke. Sudah masuk, cuman dulu nggak ngerti masuk jurusan apa, cuma pilih aja gitu, nggak ngikutin sesuai dengan bakat. Oke. Jadi dulu masuk jurusan ini manajemen sumber daya perairan. Di Univ apa Kak milihnya dulu? IPB. IPB manajemen sumber daya perairan. Waktu itu masih 2 atau 3 prodi ya milihnya? 3 prodi di 2 PTN ya kalau nggak salah ya. Terus selain itu pilih apa lagi Kak? Selain itu di UIN Jakarta, udah lama ya. Oke, jadi waktu senam PTN Kak Nisa nih masuk 70% terbaik atau masuk eligible ya, masuk kuota. Nah, tapi pilihannya pertama di IPB, yang kedua di UIN ya Kak. Nah, hasilnya gagal. Oke. Sedih nggak Kak waktu itu? Sedih banget. Sedih banget ya. Masuk jurusan di itu memang bukan jalan. Tapi manajemen sumber daya perairan, sekarang pendidikan bahasa Inggrisnya agak jauh ya Kak ya. Nah, kemudian selain senam PTN kan ada nih Kak jalur-jalur kayak vokasi, jalur-jalur rapot lain, mandiri rapot gitu kan. Kak Nisa ngikutin nggak? Ngikutin di IPB juga karena memang pengen masuk IPB. Dari awalnya IPB. Pengen masuk IPB, ikut jurusan vokasi. Lupa jurusannya apa, cuman ikutin program vokasi juga. Oke. Selain IPB atau hanya IPB saja? Untuk ujian mandiri sempat masuk di Undip. Jurusannya sama manajemen sumber daya perairan gagal juga. SBMPTN juga. Milihnya juga manajemen. Oke. Sumber daya perairan. Di IPB juga milihnya. Oke. Berarti dari awal emang udah kayaknya concernnya ke manajemen sumber daya perairan ya Kak. Nah, apa yang Kak Nisa lakukan pada saat mungkin masa itu adalah masa keterpurukan gitu kan ya ibaratnya, pasti sedih, terus kecewa, terus ya nano lah ya pasti. Nah, Kak Nisa apa nih yang Kak Nisa lakukan, terus gimana bisa survive dan bisa struggle buat oke, saya bangkit, saya harus tetap kuliah gini, terus akhirnya dari manajemen sumber daya perairan ke pendidikan bahasa Inggris. Gimana tuh Kak ceritanya? Ya, jadi awalnya waktu Nisa kelas 11 itu kan Nisa kelas bahasa Inggris di salah satu lembaga pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Terus dari sana Nisa ada komitmen buat jadi guru bahasa Inggris. Nah, Nisa ikut karena dorongan dari orang tua tapi sangat besar sekali. Jadi coba gitu. Dan Nisa coba, akhirnya alhamdulillah mampu mengikuti setiap tesnya gitu.
ada micro teaching juga, terus ada personal development juga. Di sana ngikutin semua lesnya, alhamdulillah bisa jadi tutor di sana walaupun masih statusnya magang, belum jadi guru. Itu posisinya Kanisa udah kuliah? Masih sekolah, masih SMA, tapi udah jadi tutor di salah satu lembaga itu ya? Belum jadi guru tetapnya. Berarti dari SMA emang Kanisa udah udah punya bakat di pendidikan bahasa Inggris ya, di bahasa Inggris? Sebenarnya kalau les bahasa Inggris dari SD, dari SD. SD udah les bahasa Inggris dilanjutkan terus karena dulu almarhum bapak bilang kalau kita bisa bahasa Inggris kita bisa kemana aja. Jadi ya udah akhirnya les bahasa Inggris itu dari awal tuh nggak berhenti sampai SMA. Terus di kelas 12 pun udah mulai ngajar. Nah, berarti Kanisa udah punya basic bahasa Inggris ya, karena udah les bahasa Inggris dari SD, terus jadi tutor pas lulus pas kelas 12 gitu. Nah, itu bertahan sampai kapan tuh, Kak? Jadi tutor sampai sekarang masih nih ya. Nah, kan berarti setelah tadi kegagalan di SNMPTN, di beberapa jalur PTN, terus Kanisa jadi tutor di salah satu lembaga bahasa Inggris. Nah, kemudian Kanisa kan lanjutin kuliah lagi dong otomatis. Nah, itu gimana proses perjalanannya sampai akhirnya oke, saya mau pilih pendidikan bahasa Inggris buat studi kelanjutan saya dan pilih di perguruan tinggi mana, itu bagaimana Kak prosesnya? Jadi awalnya waktu misalnya bahasa Inggris di salah satu lembaga ini ada tutorannya juga kan, tutornya itu dia kuliah di PTS tersebut. Oke. Ya, lalu almarhum Bapak Nisa bilang udah kuliah di sana aja lanjutin karena Nisa juga punya basic bahasa Inggris. Iya. Mendingan ikutin aja jadi pendidikan bahasa Inggris. Oke. Jadi awalnya mulai dari tutor, teman tutor itu kemudian diarahkan sama orang tua juga, dan memang basicnya sudah ada pendidikan bahasa Inggrisnya udah menguasai lah ya gitu. Jadi bisa dikatakan gini ya, mungkin kesimpulannya ini kayak Kanisa baru yakin gitu bahwa oke, ini kayak minat sama bakat dan memang yang mau difokuskan buat studi kelanjutannya itu kayak berjalan gitu ya, memantapkan diri baru pas jadi tutor dan sebagainya gitu. Nah, kemudian Kak, berarti kan akhirnya rezeki Kanisa nih kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Gimana Kak suka dukanya selama kuliah, prosesnya, dan sampai yang tadi kita opening di awal bahwa Kanisa ikut si teacher di salah satu universitas di Filipina. Itu gimana prosesnya Kak? Ya. Perjalanannya. Ya, tadi kan ditanya suka dukanya ya. Kalau sukanya sih alhamdulillah karena ini hikmahnya ya. Bisa masuk di pendidikan bahasa Inggris karena udah ada bakat di situ, minatnya di situ. Jadi pas kuliah rasanya ya udah sama aja kayak waktu les. Kayak enjoy gitu ya. Oke. Alhamdulillah materi bisa menguasai. Paling tinggal dipoles sedikit ketika mulai karena pendidikan jadi kan kita diajarin bagaimana caranya kita mengajar. Di situ kita lagi gimana caranya supaya percaya diri, ngajarnya juga enjoy ke anak-anak gitu. Kalau dukanya sih paling karena jauh ya. Jauh dari orang tua. Jauh karena kan perjalanannya dari Bekasi ke Jakarta. Oh, itu aja sih ya. Di daerah mana nih Kak? Di Pasar Rebo. Di Pasar Rebo, Bekasi, Pasar Rebo ya guys. Jadi lumayan, mungkin itu dukanya perjuangan sebagai mahasiswa ya. Apalagi kalau ada kuliah pagi. PP ya Kak? PP. Tapi sempat ngekos 1 tahun sih waktu semester 5. Oh, sempat ngekos tapi akhirnya PP juga. Oke. Nah, gimana Kak prosesnya Kanisa tadi ikut program si teacher itu? Jadi awalnya tuh Nisa cuma lihat status dari kakak kelas yang ikut program si teacher. Dia waktu itu di Filipina, Nisa tanya itu program apa? Terus diceritain itu program si teacher. Kita sebagai mahasiswa keguruan kita bisa berkesempatan untuk mengajar di luar negeri. Menarik banget kan bisa mengajar di luar negeri gitu. Terus akhirnya Nisa tanya bagaimana prosesnya, diceritain, terus akhirnya Nisa mau coba daftar di batch selanjutnya. Oke. Nah pada saat itu Itu pada saat itu tahun berapa Kak? 2018. Ya. Oke. Lalu semester 4 ada pembukaan untuk pendaftaran si teacher batch 6. Nisa ikut lolos semuanya di tes mengajar, tes wawancara dari pihak kantor urusan internasional di kampus juga dites.
udah dianggap lulus, udah disuruh bikin paspor, cuman ternyata dari pihak dekanat Nisa tidak bisa berangkat karena Nisa termasuk mahasiswa termuda yang mendaftar di Jadi nggak boleh itu ya. Kak? Nggak boleh. Minimal mahasiswa semester berapa? Karena Semester 5. sudah harus mengampu mata kuliah kurikulum. Kurikulum. Iya, supaya- Sedangkan pada saat itu Kanisa semester 4. Oke. Nah, terus lalu gimana Kak itu prosesnya? Lalu setelah itu pasti sedih kan, karena kan kesempatan banget harusnya bisa berangkat. Padahal udah lulus ya Kak ya? Lagi-lagi hikmah lagi, kalau bisa jadi berangkat, itu berangkatnya pada saat itu pas lebaran. Lebaran Idul Fitri ya? Lebaran Idul Adha. Cuman hikmahnya lagi kalau misalnya bisa berangkat, berarti bisa kan lebaran jauh dari keluarga. Iya. Selalu ada hikmahnya di lalu Kak gimana? Akhirnya ada pembukaan lagi di batch selanjutnya. Di situ Nisa sudah ibaratnya mendapat lampu hijau ya, udah tinggal ikut lagi, cuman formalitas untuk tes segala macam ya. Jadi di tahun 2018 akhir Nisa daftar, bulan November ternyata sudah dapat pengumuman dari universitas di Filipina, Nisa diterima. Gitu. Oke, berarti tahun selanjutnya ya Kak? Tahun selanjutnya, padahal di tahun sebelumnya emang Kanisa udah dinyatakan lulus, udah siap, udah paspornya aja sampai udah buat ya, udah jadi, tinggal berangkat ibaratnya cuma karena jadi mahasiswa termuda, jadi ini ya apa namanya nggak bisa berangkat gitu. Nah kemudian, nah pada saat tahun 2019 berarti Kanisa berangkat ya? Iya. Berapa lama sih Kak di sana? Di sana 1 bulan. Di sana 1 bulan. Bisa ceritain nggak Kak di sana tuh apa aja sih yang dilakuin? Ya, di sana untuk minggu pertama Nisa pengenalan dunia kampus di sana, terus untuk minggu kedua Nisa mulai observasi masuk ke kelas bagaimana guru-guru di sana mengajar siswa-siswanya, lalu di minggu ketiga Nisa mulai mengajar, di minggu keempat Nisa diuji sebagai tanda kelulusan Nisa. Oke. Itu dalam kurun waktu sebulan ya Kak ya. Nah yang dikirim ke sana itu dari Indonesia Kanisa doang atau ada berapa orang? Dari berbagai macam universitas di Indonesia. Oh ada, berarti banyak ya? Jadi beberapa universitas di Indonesia ini khususnya yang ada pendidikannya, mereka bekerja sama dengan SINEO. SINEO itu panjangan dari Southeast Asian Minister of Education. Ya. Nah itu perguruan tinggi swasta negeri atau swasta saja? Negeri ada, swasta ada. Oh berarti campuran ya, swasta negeri ya. Oke, nah kemudian berarti banyak nih yang dari Indonesia. Kemudian ke Filipina kan tadi. Nah suka dukanya gimana Kak? Bagaimana kesulitan atau kendala yang Kanisa alami? Karena kan otomatis kalau kita berada di negara lain, beda budaya, beda macam-macam lah gitu, itu bagaimana? Tadi kalau suka dukanya ya, sukanya kan kita berarti punya pengalaman lebih banyak dari teman-teman kita yang punya berangkat gitu ya. Dukanya lebih ke ini sih, karena kan kadang kita kalau tidak terbiasa untuk berbicara bahasa Inggris setiap harinya pasti akan kaku, nervous. Bahkan Nisa sendiri yang ngambil jurusan bahasa Inggris pun nervous ketika sampai sana gitu. Jadi kayak oh ya berarti di sini harus ngomong bahasa Inggris terus ya, mereka nggak ada yang ngerti bahasa kita, bahasa Indonesia. Karena mereka kan bahasanya bahasa Inggris. Jadi full bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris di sana itu bahasa kedua di mereka. Bahasa pertamanya bahasa Tagalog. Tagalog itu apa ya? Sedikit diajarin. Sedikit diajarin ya. Oke, nah berarti itu agak ini ya, apa suka dukanya lah ya. Terus kemudian selanjutnya nih Kak, Kanisa ikut program si teacher itu dan dikirim ke Filipina. Apakah ada biaya yang dikeluarkan dari kocek pribadi? Gimana Kak biayanya? Karena kampus kita ini bekerja sama dengan kampus sana yang sudah sama Asia Tenggara itu, jadi untuk akomodasi dan transportasi di sana kita ditanggung. Di sana? Di sananya. Pas di sini? Pas di sini kita mulai dari transportasi berangkat itu ditanggung kalau kampus kita di Indonesia cuma setengahnya aja. Setengahnya. Jadi sama kampus Kanisa ditanggung untuk akomodasi, transportasinya aja. Ya. Kalau untuk pembuatan paspor dan lain sendiri, biaya uang saku di sana? Kalau uang saku di sana sendiri juga. Cuman dari pihak kampus sana juga kadang makan kita ditanggung juga. Cuman nggak setiap hari. Tapi mungkin kalau di total karena ada bantuan, ibaratnya bantuan dana dari kampus ini, dari kampus sana juga nggak terlalu berat ya Kak ya?
Oke, nah berarti lebih ini ya bisa terbuka lah peluangnya untuk yang mungkin pengen ke luar negeri tapi kendalanya kan finansial gitu. Nah kemudian apa yang Kanisa dapatkan atau apa yang bisa Kanisa ambil dan pengalaman apa yang Kanisa bisa bagikan ke adik-adiknya? Ya hikmahnya sih ya meskipun kita gagal di PTN, kita kuliahnya di PTS, tapi ternyata ada jalan lain buat kita tuh meraih apa yang kita mau gitu, apa yang kita inginkan gitu. Kan salah satu cita-cita tuh pengen keluar negeri, cuma kita nggak tahu gimana caranya keluar negeri. Cuma ternyata emang ada kesempatan bisa keluar negeri, ya itu kita ambil gitu. Oke, jadi apa ya? Jangan pernah kayak sedih atau meratapi ketika yang kita inginkan tuh nggak sesuai jalannya, karena ternyata kadang tuh Allah memberikan jalan lain yang kita nggak sangka-sangka ya Kak ya. Nah tadi pertanyaan selanjutnya mungkin pada saat Kanisa kan semester 5 nih berarti kesana ya sebulan, itu bagaimana dengan kuliahnya Kak ditinggalkan? Itu kan pasti pertanyaan juga nih, gimana nanti kalau sebulan itu ada tugas ada apa, nanti kita dihitungnya alfa atau gimana gitu? Jadi program ini itu alhamdulillahnya berangkatnya bukan pada saat kuliah, tapi pada saat liburan semester. Liburan semester. Jadi liburan semesternya ya kita liburan. Jadi sangat-sangat tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kampus ya Kak ya. Jadi Kanisa tetap ngikutin perkuliahan dengan baik dan berangkat ke luar negerinya ini pada saat liburan. Anggaplah ini belajar sambil liburan ya nggak Kak? Wah menarik banget nih ya berarti. Nah tadi kan Kanisa punya pengalaman nih dari lulus SMA udah jadi tutor, terus sampai sekarang tutor di salah satu lembaga bimbel bahasa Inggris juga nih. Nah terus setelah Kanisa mengikuti program tadi si teacher itu yang ke Filipina, kemudian kan Kanisa berarti itu tahun 2019 pada saat semester 5 ya, semester 5. Nah sekarang kan Kanisa udah lulus nih berarti ya. Lulusnya tahun berapa Kak kemarin? 2020. Setelah lulus Kanisa nih kesibukannya apa nih Kak? sekarang sebenarnya ngajar sekolah, terus di tempat kursus. Berarti sekarang Kanisa tetap di kursus yang dari awal itu, kemudian di salah satu sekolah Islam PB Sudirman Bekasi. Oh di SMP Islam PT Sudirman, itu dari tahun 2000? Baru Januari kemarin. Oh baru banget, 2021. Lulus langsung ngajar. Oke. Nah Kak, perasaannya kan Kanisa nih kalau dari pengalaman dari pengalaman ngajar kan udah dapet nih pada saat di Filipina gitu kan, kemudian dari lulus SMA udah jadi tutor ya, otomatis itu mah udah makanan sehari-hari ya Kak ya. Nah terus sekarang kan setelah lulus tahun 2020 real life-nya itu kan Kanisa tahun 2021 kemarin Januari benar-benar memasuki dunia pendidikan yang sesungguhnya formal ya. Gimana Kak pengalamannya, perasaannya juga? Rasanya pastinya senang banget ya bisa ngajar di sekolah. Berarti kan apa yang selama ini kita inginkan untuk jadi guru benar-benar terjadi gitu. Iya. Terus Pengalamannya kalau sekarang sih pengalamannya belum terlalu banyak karena baru juga. Selain itu kan masih online ya belajarnya. Berarti belum tatap muka nih sama murid-muridnya. Masih virtual. Masih virtual. Oke. Jadi tapi sama lah ya, mungkin pengalamannya sama yang didapatkan pada saat di Filipina gitu. Karena kan udah ngajar dari SMA ibaratnya ya. Dari SMA udah mengajar. Ada lagi nggak Kak yang cerita-cerita menarik ya Kak? Cerita menarik waktu kuliah. Iya, waktu kuliah, terus waktu di sana juga mungkin. Oke, kalau waktu kuliah sih bisa karena di sekolah ini dulu nggak pernah ikut OSIS segala macam. Jadi benar-benar yang pengen nyobain gimana sih rasanya ikut organisasi. Nah, jadi dulu ikut organisasi di namanya di ESA, English Student Association. Di situ bisa belajar banget gimana caranya kita mengatur waktu, gimana caranya kita memimpin. Di situ belajar banyak banget dari organisasi. Cuman cuma sampai lingkupnya 5, belum sampai karena takut kuliahnya terganggu. Tapi tetap alhamdulillah balance. Dan alhamdulillahnya lagi terakhir Nisa termasuk mahasiswa yang IPK tertinggi. Oke, lulusan terbaik ya Pak? Kalau lulusan terbaik enggak, tapi IPK yang tertinggi. Di prodi bahasa. Berapa Kak? 3,76. 3,76. Wow.
berarti nggak sia-sia ya Kak ya belajarnya ya, alhamdulillah. Walaupun mungkin waktu SMA nggak ikut organisasi, tapi punya pengalaman organisasi pada saat kuliah, dan ibaratnya kalau di kuliah tuh pengalaman organisasi kita langsung ke lapangan ya. Oke, nah oh ya tadi itu mungkin gini, Kanisa tadi kan persiapannya banyak tuh, salah satunya kayak tes TOEFL, tes untuk kan nggak mungkin dong kayak misal saya mau keluar negeri, tapi kan pasti ada tesnya nih, nggak langsung ucuk-ucuk Kanisa daftar terus Kanisa yang dipilih, ya nggak sih, kan pasti kan ada persaingan mahasiswa lain juga yang ingin program si teacher itu. Nah itu Kanisa gimana untuk persiapan di setiap step by step tesnya, apa aja nih Bu yang dipersiapin kayak gitu. Nah itu Kanisa gimana Kak? Ya, jadi waktu Nisa mendaftar di batch 6 itu memang ada tes TOEFL, tapi ketika di batch 7 justru tes TOEFL-nya dihapuskan pada saat itu. Gitu. Jadi persiapannya pertama kan dilihat transkrip nilainya sudah memenuhi syarat atau belum. IPK berarti ya? IPK minimal berapa Kak? 3,5 minimal. Kemudian terus habis tes TOEFL tadi, terus di tes mengajar, bagaimana kita mengajar bahasa Inggris ini yang langsung gitu Kak? langsung di depan kantor pusat internasionalnya. Jadi kan yang berangkat bukan cuma prodi bahasa Inggris doang, ya ada prodi PGSD yang belajar yang mengajar ke sana juga. Jadi di tes bagaimana kita mengajarnya dalam bahasa Inggris, karena kita ke luar negeri. Jadi tapi kan Kakak Nisa kan memang dari lulus SMA aja udah jadi tutor ya. Jadi udah inilah ya, nggak terlalu kesulitan. Hikmahnya lah ya. Wow, menarik banget nih cerita dari Kak Nisa. Mudah-mudahan nanti adik-adiknya ya Kak ya, kalau misalnya mau itu di PTN atau di PTS dimanapun, kita nggak usah lah berpikiran kayak harus PTN Bonafit atau PTN yang ternama gitu. Karena buat jadi seseorang yang bermanfaat buat lingkungan sekitar tuh, kita nggak harus dari yang ternama, tapi dimanapun kita, yang penting kita jadi yang terbaik dan lakukan yang terbaik tentunya. Itu ya Kak yang mungkin ya. Mungkin Kak Nisa nih, terakhir Kak Nisa ada nggak pesan atau tips nih buat adik-adiknya yang mungkin lagi ngerasain yang namanya galau, terus mungkin kayak kemarin juga kan ada yang ini ya, apa namanya, pengalaman gagal di SNMPTN dan di beberapa jalur. Gimana nih Kak pesan atau tipsnya buat adik-adiknya? Kalau dari Nisa pribadi, pesannya yang pertama, kalau kita gagal, gak usah takut, terus coba lagi, karena there is no word fail in this life, just try again gitu kan ya. Karena Nisa juga kan gagalnya berkali-kali. Iya, betul. Bahkan ketika mau keluar negeri pun juga ada gagalnya lagi. Iya. Tapi ternyata ketika kita coba lagi, alhamdulillah ada hasilnya gitu kan. Terus selain itu pesannya dulu sama orang tua. Jadi apa kata orang tua itu kalau bisa kita ikutin. Iya. Karena orang tua nggak mungkin ngasih tahu yang menjebloskan anaknya ke hal yang buruk ya, pasti mengarahkan ke hal yang positif dan yang baik. Kemudian ada lagi Kak, berdoa sama berusaha. Berdoa dan berusaha, jangan pernah berhenti buat berusaha sih. Itu mungkin kayak selagi kita kan sekarang media sosial banyak ya kan. Tadi kan menarik nih kalau yang tadi Ibu garis bawahi, Kak Nisa tuh awalnya kepoin kakak kelas yang mengikuti program si teacher gitu, berawal dari melihat status ya Kak. Itu kan ibaratnya kita kadang tuh ngepoin orang tapi bukan hal yang bermanfaat gitu. Nah ini tuh kepoin tapi hal yang bermanfaat. Atau ada kakak kelas yang bisa kita jadikan panutan mungkin gitu. Oh gimana nih Kak, gini gitu. Itu menarik banget ya Kak ya. Nah Kak Nisa, kalau misalnya adik-adiknya ada yang mau tanya nih Kak, mau tanya-tanya atau mau ya tadi kayak Kanisa nanya ke kakak alumni gitu, kakak tingkatnya gitu kan, seperti halnya kakak adik-adik di SMA 14 mungkin mau tanya, Kak bisa nggak tanya-tanya sama Kanisa di Instagram atau WA mungkin ya. Kalau WA nanti di DM aja dulu ya mungkin ya. Nanti bisa follow di Instagram Kanisa di @Hoirunisa Ufa. Nanti adik-adik bisa langsung DM Kanisa, tanya-tanya dan sebagainya, gimana pengalaman ke luar negeri, gimana prosesnya, atau mungkin kan pasti Kanisa punya lah tips and triknya biar lulus gitu, biar terjaring gitu kan ibaratnya, pastilah kayak gitu ya. Jadi bisa ditanyakan sama Kanisa langsung. Itu mungkin ya Kak ya. Menarik banget nih sharing hari ini.
Nah, mungkin Kanisa nih, Kanisa terakhir banget, Kanisa sampaikan closing statement dari Kanisa yang mungkin bisa jadi kata-kata motivasi buat adik-adiknya, tapi pakai bahasa Inggris versi Kanisa. Gimana Kak? Silakan. There is no word fail in this life, just try again and enjoy your process. Bagus banget nih kata-katanya. Jadi ketika kalian gagal harus coba lagi, dan apapun yang terjadi dalam hidup kalian, takdir hidup kalian harus nikmati. Itu bener-bener banget ya. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah proses pengembangan diri, proses pendewasaan diri, dan proses untuk kita jadi manusia yang lebih baik lagi. Gitu ya Kanisa ya. Wah, untuk sharing kali ini menarik banget bersama Kanisa, salah satu lulusan terbaik di program pendidikan bahasa Inggris di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, dan salah satu mahasiswa yang dikirim dalam program Sea Teacher di St. Mary University di Filipina. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sama Kanisa bisa bermanfaat buat adik-adik dan viewers di sana. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya Kak ya, dan bisa mengikuti jejak Kanisa, bisa dikirim ke luar negeri lebih lagi gitu. Nah, untuk sharing kali ini terima kasih Kanisa nih sudah hadir, sudah menyempatkan waktu. Semoga apapun yang Kanisa sekarang lagi jalankan, yang lagi dilakukan, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah untuk tetap menyampaikan ilmu yang Kanisa punya gitu ya, berbagi untuk sesama, berbagi nggak cuma tentang uang ya, tapi berbagi ilmu itu paling utama gitu ya Kanisa ya. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu sharing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. See you Kak.